Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Toha TV yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Muhammad Dwi Novari dalam program Najwa Khair. Hari ini tema kita Gerakan Jumat Bersedekah. Alhamdulillah telah hadir bersama saya sosok tamu yang sangat istimewa, pejuang dalam dunia dakwah, seorang guru dan seorang ustadz, Bapak Hendri Kusnadi STHI MM. Apa kabar Ustadz Hendri Kusnadi? Alhamdulillah bi khair fi kulli lahzatin wa waqtin wahin. Amin amin. Zahiran wa batinan afiyah. Insyaallah. Ustadz, hari ini kita akan ngobrol berbincang tentang sedekah. Menurut Ustadz, sedekah itu apa, Ustadz? Kita mengutip Al-Quran surah Al-Imran ya. Dari mulai 133 sampai 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wat dharra'i wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ila akhir ayat. Kemudian juga surah Al-Baqarah Allah SWT berfirman, Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Munafikun dan ayat surah Al-Munafikun dan 10 yang kurang lebih artinya wahai orang beriman, apabila kalian yang 9-10-nya, yang 10-nya itu orang-orang yang orang yang sudah meninggal itu pengen kembali ke atas dunia. Hanya dua permintaannya, ingin fa'asaddaqo wa aku minas solihin, pengen bersedekah dan beramal soleh. Yang awalnya itu ayatnya itu dimulai, janganlah karena kecintaan, wahai beriman, janganlah karena kecintaan kalian kepada dunia dan anak-anak kalian, wa amwalikum, menyebabkan kalian lupa dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, sungguh mereka adalah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah apa-apa yang Allah telah karuniakan kepada kalian, min qabli, sebelum datangnya ayati ahadakumul maut, datangnya kematian, maut. Fayaqula, ketika ajal mau jemput, mereka mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, minta jeda sebentar. Mana bisa kan? La yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa maju dan mundurkan. Fa'asaddaqu aku minas solihin, pengen bersedekah dan beramal soleh. Jadi kalau dalam pandangan kacamata fikih syariat, berbeda zakat, infak, sodakoh. Harus dikategorikan. Zakat ya sudah tahu, kita ada rumusnya ya, zakat dengan bagian masing-masing sekian persen kan. Infak, kalau infak itu setiap keuntungan yang kita peroleh hasil jual beli dan sebagainya 2,5% kita keluarkan. Kalau infak itu ya, infak di jalan Allah. Dan juga pada hakikatnya kita bertransaksi jual beli pada Allah. Dalam surah As-Saff Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan, kata Allah, transaksi jual beli kepada Allah yang akan bisa menyelamatkan kalian dari siksa api neraka. Pertama, tu'minu billah, bertauhid kepada Allah, wa rasulihi, pada rasulnya, wa tujahidun, berjihad, berjuang jalan Allah dengan harta benda, bi amwalikum wa anfusikum, dan nyawa kita, ruh kita. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagimu jika kalian mengetahui. Dan yang paling berat itu zakat, infak, sodako itu dalam surah Baqarah ini adalah
Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah ini Berikan yang terbaik. yang terbaik, Ustaz, ya. yang paling kita cintai itu. Itu paling berat, itu ujian keimanan. Nah, paling tidak dalam surah Al-Baqarah tadi ini kan tentang infak sodako. Nah, sodako, kalau sodako 10 tahun anak, sodako itu bukan hanya bentuk materi finansial keuangan saja, tetapi setiap, kalau bahasa kiai kami dulu tuh, bondo bahu pikir lek perlu sak nyawa nih pisan. Nah, Apa itu maknanya, Ustaz? bondo harta benda. Dan memperjuangkan Islam ini, berdakwah di jalan Allah itu, tadi itu aja hidup bi amwalikum anfusikum. Harta benda korban, bahu tenaga, pikiran. Lek perlu sak nyawa nih pisan, kau perlu nyawa sekalipun. Itu memperjuangkan Islam itu kan Berat ini, Ustaz. ya, berat. Jadi namanya sodako tuh seperti saya kan, kayak bukan orang berpunya kan, tidak terlalu banyak harta kan. Allah titipi mungkin kaya hati, kaya ilmu kan. Amin, Allah amin. yang maha kaya ilmu kan, titipan baik kan. Kita kan paling tidak manusia tuh ada 3 kategori kata Allah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, manusia itu ada 3 kategori apabila diberi Allah, dikarenai dia anugerai ilmu pengetahuan. Pertama, ada orang yang dikasih ilmu oleh Allah tapi dia sombong. Itulah ilmunya iblis laknatullah alaih. Yang kedua, ada yang punya ilmu tapi dia merunduk seperti padi, tambah berisi tambah merunduk. Ilmu Nabi Adam alaihissalam. 3, dia banyak sekali ilmu, bahkan menjadi kota ilmu. Kalau pintu gerbang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, pintu gerbang ya, sama hadis. Tapi dia merasa tak punya apa-apa. Nah, orang-orang sufi aja itu al-fakir. Ya. 4M rumusnya, Ustaz. Menyelami lautan dosa. Makanya wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah pada ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Sesungguhnya surga Allah itu lebih luas dari langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, untuk bertakwa. Nah, ini takwa itu jangan mudah-mudah bertakwa. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali, kullun nasi halka ilal mu'min, al mu'min halka ilal alim, al alim halka ilal amil, al amil halka ilal mukhlis. Orang beriman akan hancur kecuali yang berilmu, yang berilmu akan hancur, akan binasa kecuali yang beramal, yang beramal kecuali yang ikhlas. Nah, lah masuk itu masih itu kan. Jadi sedekah Nah, tanda beramal tapi harus dengan ikhlas. nah Gitu. jadi ikhlas di sini, kholis itu mukhlis. Wa ma umiru illa liya mukhlisin. Cukuplah. Makanya kita baca Quran, infak, sodako, cukup tahu misalnya surat kekayaan, ngamal soal ruqyah. Udah tahu fadilah, sudah jangan kenang-kenang lagi. Istiqomah judulnya itu. Nah, karena kita mengharapkan mengamalkan sesuatu, karena sesuatu akhir masuk khodam jin. Itu minta ruqyah Ustaz pula kayak. Nah, modelnya itu kan. Jadi kalau sudah memberi sudah, Ustaz, nggak usah diingat lagi, Enggak Ustaz. usah diingat lagi, itu urusan Allah. Yang terbukti kan. Masya Allah. Dan alhamdulillah ya, karena kita banyak tadi itu kan menyelam lautan dosa. Tidak usahlah kita merasa paling sok suci dari orang lain. Fala tuzakku anfusakum, innallaha a'lamu liman taqwa. Lebih tahu siapa yang paling bertakwa, paling bersih kan. Allah yang maha suci. Yang kedua, menyelami lautan kebodohan. Jangan sombong, punya ilmu profesor doktor. Allah maha profesor doktor, lebih cerdas Allah. Kita nggak punya apa-apa. 3, menyelam laut kefakiran. Dan surah Fatir ayat 15 kan, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyyun azizul hamid. Fakir itu al-muhtaj ilallah, banyak bergantung kepada Allah segala sesuatu. Kalau Allah belum menentukan sesuatu, nah itu banyak bergantung kepada Allah. Yang keempat, ada menyelami lautan kedhaifan. Kita bodoh, ada tak yang lahir langsung bisa berjalan? Nggak ada. Kalau kucing langsung bisa berjalan kan? Dengan COVID-19 kita tahu, berarti kita nih dhaif, lemah. Muhtad ilallah tadi. Nah, makanya jika seorang hamba Allah yang fakir, dhaif, yang bodoh ini, yang berlumuran dosa cak kita ini, kalau menyelami 4M ini, maka tidak ada lagi yang bangga dengan ilmunya, bangga dengan pendidikan, bangga dengan titelnya, bangga dengan harta kekayaannya. Jadi ikhlas, dalam bertauhid pun ikhlas. Tauhid itu kan surah Al-Ikhlas. Jadi seperti surah Al-Ikhlas, enggak ada kata-kata ikhlas. Ikhlas itu kholis, seperti kaca. Kalau masih ada debu belum ikhlas. Ikhlas itu benar-benar murni. Tanpa mengharapkan sesuatu, bukan karena ingin masuk surga, karena takut neraka, mengharapkan rahmat ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, judulnya berjualan pucuk ubi, daun ubi, bisa berangkat haji umroh. Jadi sedekah itu kalau kita berharap balasan, imbalan, belum ikhlas, Ustaz. Iya, termasuk tahajud. Ibadah apapun. lainnya juga seperti Iya. itu, Ustaz. Ikhlas tuh, nah istiqomah itu lahir dari ikhlas. Tidak mudah.
Ikhlas, sabar, tawakal tuh tidak mudah, itu praktek Jadi tasawuf. ikhlas dulu baru istiqomah. Iya. Atau istiqomah dulu baru ikhlas Ustaz? Dari istiqomah dulu. Istiqomah dulu. Anak bisa belajar istiqomah tuh 5 tahun, Ustaz. Yang singkat. Tak singkat itu. Istiqomah, kata Abu Yazid Bustami kan, al istiqomah tuh khairu min alfi karamah. Lebih baik dari 1000 keramat para wali. Karena berat kita melawan diri sendiri. Istiqomah dalam bentuk beramal apapun Ustaz. Ya, apapun. Ibadah, membaca Quran, Ya. tahajud. Sedikit khairul amal. Khairul amali dawamu hawain qalla, kontinuitas walaupun sedikit. Nah, istiqomah itu lahir dari ikhlas. Ikhlas lahir dari istiqomah. Ciri-ciri orang ikhlas itu bagaimana? Orang ikhlas itu ciri-cirinya dia tawadu, rendah hati. Ini al-hikam sebenarnya isinya, cuma agak simpel kan nyampaikannya. Terus Ustaz, ya di dalam bersedekah Ustaz, kita Pengalaman, seringkali apa namanya merasa berat Ustaz. Matematika sedekah dengan matematika kita dunia nyata kan berbeda Ustaz. Uang ada 50.000 hari ini. Kita sedekahkan 40.000, tentu tinggal 10.000, itu matematika kita. Iya. Itu bagaimana Ustaz untuk agar kita berjalan dengan ikhlas dengan uang yang kita keluarkan tadi Ustaz? Ini nah, kadang-kadang kita ini tidak yakin dengan firman Allah dalam kitab suci kita sendiri kan. Tadi yang saya sampaikan kan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah ila akhir ayat. Perumpamaan orang yang mensedekahkan, menginfakkan hartanya jalan Allah. Itu seperti satu biji. Satu biji jadi 7 tangkai, 100 ya 700 kali lipat. Nah, yakin Nabi urusan itu tuh. Nah, nimbulkan untuk yakin itu kan berproses Ustaz. Gimana prosesnya? Dalam beragama ini juga pengamal tarekat. Kalau nak ada bukti, berhenti ya nah. Kita sholat, kita beragama, nak yakin. Coba sekarang, zikir ya. Zikir kalau kita nafsu 30 menit, ringan man. Gelisah, cepat-cepat belanja. Panas. Ya. Karena nafsu. Kalau sudah zikir kita dibawa oleh Allah, nikmat. Wah, 9 jam, 8 jam biasa ya. Setelah selesai zikir baru terasa, nah, baru kebas kaki. Nikmat. Aku nak nanya sama antum, lebih enak kita beragama ini membawa mobil apa dibawa oleh mobil? Gimana itu jawabnya Ustaz? Enak mbak mobil atau mbak mobil gitu? Kalau anak enak dibawa mobil, ada AC tidur. Nah, dalam beragama ini lebih enak kita dibawa oleh agama dibanding kita membawa agama. Itulah Allah sindir kalau kita membawa agama, kama salil himar yahmilu asparo. Membaca kitab harus tertatap. Belajar fikih harus difikir, belajar nahwu harus ketemu, belajar usul harus tersusul. Membaca kitab harus tertatap. Banyak baca kulit kitab, tak tertatap, tak ngamal ke isinya. Kama salil himar yahmilu asparo. Seperti beru, seperti keledai membawa tumpukan kitab, karena ngamal isinya. Profesor doktor gelar, tapi apa? Makanya katanya bukan ulama Allah banyak, ulama banyak. Asal dibayar sekian, nah, kabur, subhan, hukum menjadi ini remang-remang halal ujung-ujung kan. Nah, termasuk terakhir dalam berdakwah ini juga, Sat. Kita ini dah hakikat dalam berdakwah ini membesarkan asma Allah, bukan membesarkan diri kita, lembaga kita. Besarkan asma Allah. Karena ini sarana, kita aktif di sini, organisasi kelompok ini itu ada sarana, wasilah saja. Kemudian dalam berdakwah itu bukan asal kita bisa ceramah, enggak. Dalam tarekat ada perintah, ada SK-nya dari Allah. Ya. Mana dalilnya? Surat Al-Azab misalnya. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu, kata Allah, pemberi berita gembira. Yang beriman, bertakwa, surga ganjarnya. Yang ingkar, neraka. Wada'iyan ilallah. Kan ada ilallah dari ayat itu yang bilang. Yang mengajak ke jalan Allah. Ada situ garis bawah, centang merah. Bi'idnihi. Nggak diizinkan jadi dia. Dalam tarekat ada perintah, kau ngajar, kau jadi mursid, bukan kena nafsu. Wasirajam munira, baru bisa menjadi pelita menerangi umat dari hati masuk ke hati. Memang perintahnya amar ma'ruf nahi munkar tetap,
Cuma lain raso tuh kan. Kalau kita memang sudah ada benar-benar ada SK itu, idak ica-ica, idak maca-maca. Adonian. Ini bahasa Palembang tuh ica-ica, maca-maca. Termasuk sodako tadi. Itu ada istiqomah baik. Urusan Allah nak ganti apa? Yang penting yakin. Kalau Sedekah, anak yang penting alhamdulillah. kita beri saja gitu. Dalam suruh urusan agama bukan sodako saja. Makanya sila jalan tol. Anda tidak seperti ini kalau nggak ada yakin. Kan sudah yakin, itulah keyakinan. Ada pengalaman khusus Ustaz tentang iya. bersedekah ini Ustaz, bisa disampaikan Ustaz? Tentang sodako misalnya contoh ya. Itu masuk takdir Allah. Kita ikhlas dengan iradat Allah misalnya. Kalau anak alhamdulillah dengan izin Allah ya. Anak sedekah 5.000 pun langsung hitungan jam langsung diganti oleh Allah. Ustaz, Assalamualaikum. Baca ceramah di sini Ustaz. Kunuku. Contoh itu. Contoh lagi kalau ikhlas menerima takdir Allah. Anak pernah ngontrak di Arab Sako itu kan. Dipinjam enggak balik lagi laptop dari luar kan. Balik ngajar malam. Ya namanya kita manusia biasa campur aduk perasaan Ustaz ya. Manusia biasa. Kesel. Mau campur aduk kayaknya. Ya Allah, istighfar ana harus introspeksi diri. Mungkin ya sudah ya Allah, kau titip itu berapa tahun laptop, mungkin ada yang salah pada diriku. Ya Allah, aku ikhlas lah. Nah hilang lah. Semoga dapat hidayah kapan muka itu banyak isi ceramah kalau guys. Nah itu baik. Udah jauh berapa hari nelpon. Pitiko kono ku Philip. Assalamualaikum Ustaz. 3 tahun ini lewat kan. Ana masih ngontrak. Bisa tak kami kontrak Ustaz? 2 minggu katanya. Safari Ramadan di Pitiko kono ku Philip. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Lalu 10 hari Ustaz. Ay besar duit laptop. Beli laptop baru Ustaz. Itu contoh. Cuma nak yakin kau itu. Termasuk sodako tadi. Yang ngamal ke ini untuk ini tadi kan. Ada ngamal salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad untuk seperti pohon uang atau surah Al-Waqiah. Padahal kita baca kadang bingung. Baca terjemah enggak ada istilah masalah kekayaan soal Al-Waqiah. Banyak tentang hari kiamat kan. Udahlah tahu fadilah, termasuk istighfar itu janji Allah kan. Man lazimal istighfar kan. Insyaallah likulli dzikin makhraja kan. Ya kan? Minasyul tasib ujungnya kan. Minimal paling tak kita nih per hari itu bertobat kepada Allah istighfar 1000. Imbangnya selawat 1000. Itu baik, dosa dain dulu. Penting istiqomah. Kembali istiqomah lagi Nah, tadi Ustaz. yakin tak itu? Alhamdulillah. Dengan wasilah kita yakin istighfar dengan selawat tadi, subhanallah. Hati lapang, tak ngerti susah. Tak mudah-mudah marah. Nyingok anak istri muda kesian. Ya. Melihat penderitaan orang mudah tergerak, tangan ringan. Itulah ujung-ujungnya istighfar salawat membersihin kolbu. Jadi kolbun salim. Kalau sudah radar di sini salim ya ikut semua kan. Kalau sholat usuk, zikir nikmat, lagi-lagi balik ke kolbu gitu. Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atal biqalbin salim. Terakhir Ustaz, Ya. ini ada pertanyaan bagaimana menumbuhkan agar kita gemar untuk bersedekah Ustaz. Tadi sekali lagi kita sering yang namanya bersedekah, uang kita keluar, harta kita berkurang, itu hitungan kita. Sehingga orang sering enggan untuk bersedekah. Itu bagaimana Ustaz menumbuhkan sifat gemar bersedekah Ustaz? Ya, contoh orang yang berikinan dengan Tuhan ya. Termasuk ngamal kini Ustaz, ini pahala sekian-sekian Ustaz. Itu berikinan. Oh, tak salah tak Bu. Umur ibu berapa? Sudah 60 Ustaz. Oh. Itu tuh kalau level umur 40 buat apa-apa Bu. Mengharap ke surga. Kalau level kita umur 50 ke atas ke pucuk itu yang cari rahmat ridha Allah. Lagi-lagi balik ke tauhid lah. Ini jawabannya pusat tauhid. Ini pertama tuh, tertanam alif yang punya hakikat, mim yang punya syariat. Alif itu Allah, mim Muhammad. Pangkat malaikat Allah, Rasul Allah, Nabi Allah, wali Allah, ulama Allah, Quran, firman, kiamatullah, kesudahan. Tertanam di dalam hatiku rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini ya. Tumbuh rasa cinta tauhid itu kepada Allah Rasulnya sehingga berbuah akhlakul karimah. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Baru tertanam keimanan kokoh, kuat seperti baja. Dan ketakwaan yang berkualitas tinggi. Kan iman itu di atas oleh Allah. Maka dikatakan orang yang Islam, Muslim, bersahadat belum tentu dia beriman. Itulah KTP aja Islam. Orang beriman belum tentu bertakwa, betul lah. Ciri orang beriman itu dites oleh Allah, diuji. Balak musibah kan. Bertakwa sudah lulus, itu sama dengan. Jadi takwa itu hasil.
Apa? Takut dengan Allah, qanaah, waro, dan yakin. Singkatnya kan takwa itu. Kalau tadi dalam surah Al-Imran tadi kan takwa itu allazina yunfikuna fis sarra, yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah di kala lapang dan sempit. Nah itu ketemu jawabannya lagi. Nak berikin, nak lapang, nak sempit pokoknya sedekah. Wal kadzibina guys bisa menahan amarah, emosi ketika marah, pemaaf. Dan Allah Maha menyukai orang, wallahu yuhibbul muhsinin. Nah balik situ. Setelah itu ikhlas, baru ngerti hakikat ikhlas cuma ikhlas cuma ini rupanya ya. Seperti teman saya, anaknya baru umur 1 minggu karena kebanyakan minum banyu ketuban kan, racun, meninggal. Anak sabar Ustaz, ikhlas kelah. Ini cara Allah mengangkat derajat antum kata anak. Lah ngerti, ikhlas, sabar, ini tawakal Prakteknya. Nah, itulah dalam tarekat. Balik-balik syariat sudah dijalan ke tarekat itu benar-benar ditirakati dalam bahasa Jawa tuh, dijalankan. Baru ngerti hakikat apa itu, apa namanya? Iman, tingkatan iman tuh. Iman yakin ya. Yakin, harus sadar kalau yakin ya. Udah belajar tambah yakin lagi, ilmu yakin. Mengikut pengajian tauhid ya. Ilmu yakin. Melihat kematian baru nyaksikan mata kepala, ainul yakin. Latarunal jahim kan. Baru ngalamin sendiri, baru hakun yakin, ini dia, orang tua kita meninggal, baru mantap keyakinan. Makanya iman tuh al-iman urian walibasu taqwa. Iman tuh telanjang, pakai takwa. Bekal takwa kan. Walibasu taqwa khairul lakum, lebih baik. Jadi sebenarnya jawabnya di tauhid jawabannya. Masya Allah. Subhanallah. Syukran kasiran, jazakallah khairul jaza Ustaz. Terima kasih atas kebersamaan Sama-sama. hari ini Ustaz. Pemirsa Toha TV yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, fastabiqul khairat. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat 1 kali kebajikan, maka Allah akan balas dengan 10 kebajikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.